Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Maester Restu Putra dengan NIM 221011402731 dari kelas 07 TPLP 027 Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pernah gak sih kamu mikir gimana komputer bisa nurutin semua perintah kita? Kita tinggal klik 2 kali, terus aplikasi langsung kebuka. Ketik satu kata langsung muncul di layar. Main game berat, tapi semua gerakan tuh bisa jalan halus banget. Nah, di balik semua itu, ada satu hal penting yang jadi otak di balik kotaknya komputer, namanya arsitektur komputer. Kalau diibaratin, arsitektur komputer itu kayak blueprint atau rancangan rumah, tapi buat sistem komputer. Di situ diatur siapa yang ngelakuin apa, jalur datanya kemana, dan gimana semua komponen bisa kerja bareng biar hasilnya cepat dan efisien. Nah, di video kali ini kita bakal bahas bareng nih. Mulai dari apa sih sebenarnya arsitektur komputer itu, terus komponen-komponen utamanya, sampai ke cara kerja dan jenis-jenis arsitekturnya. Jadi buat kamu yang pengen tahu nih, gimana komputer bisa hidup dan ngelakuin semua hal canggih yang kita lihat setiap hari, tonton sampai habis ya, karena ini bakal menarik banget. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu arsitektur komputer. Pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer itu adalah rancangan atau struktur internal dari sistem komputer yang menjelaskan bagaimana komponen-komponen di dalamnya saling berinteraksi dan bekerja sama untuk menjalankan instruksi. Konsep ini melibatkan desain perangkat keras, organisasi sistem, serta hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan arsitektur yang baik, komputer dapat menjalankan program dengan efisien dan stabil. Simpelnya gini, arsitektur komputer adalah desain atau rancangan bagaimana sebuah komputer bekerja, mulai dari gimana data diproses, gimana instruksi dijalankan, sampai gimana komponen-komponen kayak CPU, memori, dan perangkat input-output saling terhubung. Kalau diibaratkan, arsitektur komputer itu kayak blueprint rumah. Ada rancangan ruang tamu, kamar, dapur, semuanya itu punya fungsi dan jalur masing-masing. Nah, di komputer juga gitu. Semua bagian punya tugas dan cara komunikasi tertentu biar sistem bisa jalan mulus. Nah, kita lanjut ke komponen utama arsitektur komputer. Komponen utama arsitektur komputer itu dibagi menjadi 3 bagian utama dalam arsitektur komputer. Yang pertama itu CPU atau Central Processing Unit. Ini tuh otaknya komputer. Di dalamnya ada 2 bagian utama penting, yaitu yang pertama ALU atau Arithmetic Logic Unit. Itu buat ngelakuin operasi hitung dan logika. Yang kedua itu ada CU atau Control Unit. Itu yang ngatur jalannya data dan instruksi. Jadi kalau diibaratin manusia, ALU itu bagian yang mikir matematis. CU itu adalah bagian yang nyuruh apa yang harus dikerjain. Yang kedua itu ada memori utama. Memori digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Terdiri dari 2 jenis utama. Yang pertama itu ada RAM atau Random Access Memory, yaitu menyimpan data sementara akan hilang jika komputer dimatikan. Yang kedua ada ROM atau Read Only Memory, yaitu menyimpan instruksi permanen yang digunakan saat proses booting. Yang ketiga, itu ada input dan output device. Ini bagian yang ngasih jalan komunikasi antara kita dan komputer. Contoh keyboard, mouse, monitor, printer, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas gimana cara kerja arsitektur komputer. Uh, Proses kerja komputer mengikuti siklus instruksi atau instruction cycle yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama itu ada fetch, yaitu CPU mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, decode, instruksi diterjemahkan agar dapat dipahami oleh sistem. Yang ketiga ada execute, yaitu CPU menjalankan instruksi tersebut. Contohnya gini, kalian punya file musik, terus kalian klik 2 kali file musik tersebut, perintahnya tuh dikirim ke CPU ambil datanya dari memori, terus diolah, hasilnya keluar lewat speaker.
Nah gitu, hasilnya kayak gitu. Semua itu cuma butuh sepersekian detik. Lanjut, kita membahas jenis-jenis arsitektur komputer. Jenis-jenis arsitektur komputer itu ada beberapa, tapi dua yang paling dikenal adalah satu, itu arsitektur von Neumann. Di sini data dan instruksi disimpan di memori yang sama. Simpelnya sistemnya efisien tapi bisa terjadi bottleneck karena jalur datanya satu. Yang kedua itu ada Harvard arsitektur atau arsitektur Harvard. Nah, kalau ini data dan instruksi disimpan di memori terpisah. Hasilnya, proses bisa lebih cepat karena CPU bisa akses dua hal sekaligus. Biasanya, arsitektur Harvard dipakai di microcontroller kayak yang ada di perangkat elektronik atau robot kecil. Terus, mengapa sih penting mempelajari arsitektur komputer? Mungkin kamu mikir, ngapain sih tahu beginian? Jawabannya simpel aja. Kalau kamu ngerti arsitektur komputer, kamu bakal lebih paham gimana program, sistem operasi, atau bahkan game bekerja. Selain itu, ini juga dasar banget kalau kamu mau lanjut ke bidang kayak pemrograman, jaringan, sistem operasi, atau bahkan AI. Nah, jadi dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan kalau arsitektur komputer itu adalah rancangan dasar yang menentukan gimana sebuah komputer bekerja dari dalam. Mulai dari cara CPU memproses data dan menjalankan instruksi, bagaimana memori menyimpan informasi sementara maupun permanen, sampai bagaimana data itu bisa kita lihat atau gunakan lewat perangkat input dan output. Semuanya diatur lewat desain arsitektur komputer. Intinya, arsitektur komputer ini berperan penting banget dalam memastikan setiap komponen bisa saling terhubung dan bekerja efisien. Kalau diibaratkan, arsitektur komputer itu kayak sistem lalu lintas di kota besar. Kalau jalurnya rapi dan terencana, semua kendaraan bisa jalan lancar tanpa macet. Begitu juga komputer, kalau arsitekturnya dirancang dengan baik, prosesnya jadi cepat, stabil, dan efisien. Kita juga tadi udah bahas dua jenis arsitektur yang paling umum, yaitu von Neumann dan Harvard. Von Neumann itu yang data dan instruksinya lewat jalur yang sama, sederhana, tapi bisa jadi agak lambat. Sementara Harvard punya jalur terpisah untuk data dan instruksi, jadi prosesnya bisa lebih cepat dan efisien. Dengan memahami konsep ini, kita jadi tahu bahwa semua hal canggih yang dilakukan komputer, dari hal sederhana kayak ngetik dokumen sampai kompleks kayak main game, desain grafis, atau bahkan kecerdasan buatan, semuanya itu berjalan berkat rancangan arsitektur komputer yang baik. Dan yang paling penting, buat kamu yang lagi belajar dunia teknologi atau IT, paham arsitektur komputer itu langkah awal yang wajib banget. Karena ini, dasar untuk memahami hal-hal yang lebih lanjut seperti sistem operasi, pemrograman, dan jaringan komputer. Kalau dasarnya kuat, dijamin kamu bakal lebih gampang memahami bagaimana teknologi bekerja secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Dadah.